Saudara-saudari terkasih, masa Prapaskah merupakan masa liturgi yang kaya akan tanda-tanda dan simbol. Liturgi menggunakan tanda-tanda yang relatif sederhana dan simbol-simbol esensial untuk mengungkapkan hal-hal yang besar. Keindahan tanda dan simbol sebagai bahasa yang sederhana, namun tidak dangkal, yang digunakan dalam liturgi untuk berkomunikasi dan melalui tanda-tanda tersebut menghubungkan kita dengan Allah. Setiap tanda atau simbol dalam liturgi memiliki akar manusiawi, bersifat antropologis, yaitu merujuk pada aspek kehidupan sehari-hari, baik berupa benda atau realitas yang umum digunakan, seperti abu yang kita gunakan saat perayaan Rabu Abu yang mengawali masa Prapaskah kita. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan simbol atau tanda lain yang kita temui di Minggu Prapaskah yang kelima, 1 minggu sebelum Pekan Suci, yaitu penutupan atau menyelubungi salib patung gambar rohani dengan kain, atau yang dikenal dengan ritus velatio, dari kata kerja velare, yang berarti menutup dengan kerudung, umumnya dengan kain, untuk menyembunyikan sebuah benda dari pandangan. Sudah banyak kita temui di media sosial orang-orang yang membahas tentang velatio ini atau tentang penutupan salib pada minggu kelima Prapaskah. Kapan dimulai dan apa maknanya? Meskipun demikian, saya mencoba memberikan sebuah perspektif yang bisa menambah kekayaan informasi yang sudah ada. Kalau kita melihat asal-usulnya, ritus ini sangat kuno dan berasal dari abad ke-9. Mungkin sebagai warisan dari praktek pemisahan para pendosa publik di dalam gereja. Para pendosa publik adalah umat yang telah melakukan dosa berat setelah pembaptisan. Setelah menjalani masa tobat, mereka diizinkan kembali menerima komuni pada pagi hari Kamis Putih melalui suatu ritus khusus. Seiring berjalannya waktu, semua umat Kristiani mulai disamakan dengan para pendosa publik dalam kesadaran bahwa setiap orang memerlukan masa tobat sebagai persiapan menuju Paskah Tuhan. Dari sinilah muncul kebiasaan menyembunyikan altar utama dari pandangan umat sebagai pengingat yang kelihatan mata akan dampak dosa yang memutuskan persekutuan dengan Tuhan dan mengaburkan pandangan akan visi keselamatannya. Aturan mengenai velatio atau penutupan salib atau patung orang kudus pada masa Prapaskah muncul belakangan dan baru terlihat setelah terbitnya upacara para uskup Ceremoniale dei Vescovi pada abad ke-17. Terlepas dari asal-usulnya, ritus velatio masih memiliki makna yang mendalam, serta daya pewartaan dan emosional yang kuat. Menutupi gambar-gambar suci membantu kita memusatkan perhatian pada Dia yang menjadi sumber segala kekudusan. Dialah yang membuka jalan menuju surga bagi manusia. Tanpanya, hidup kita kehilangan dimensi transenden dan hanya menjadi perjalanan dalam kegelapan dosa, serta bayang-bayang maut. Penyelubungan salib juga secara fisik menegaskan ketidakhadiran Kristus, yakni hilangnya sang mempelai, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Kedalaman kekayaan akan makna velatio merujuk pada penyelubungan keilahian Tuhan kita. Santo Agustinus melukiskannya dengan kata-kata yang sangat indah. Allah tersembunyi, yang terlihat hanyalah kelemahan. Keagungannya tersembunyi, yang tampak hanya daging. Daging itu menderita. Di manakah sang sabda ketika daging itu menderita? Namun, sabda itu pun tidak diam, sebab ia mengajarkan kita kesabaran.
Dengan demikian, kemuliaan Kristus seakan tertutupi oleh kehinaan sengsaranya. Salib, patung, dan gambar-gambar yang diselubungi kain mengingatkan kita pada pengalaman Deus absconditus, Allah yang tersembunyi, suatu konsep yang telah banyak dibahas dalam teologi. Dalam konteks ini, Allah harus dicari di dalam hati kita sendiri. Di sanalah Ia harus bangkit kembali. Sangatlah relevan apa yang diungkapkan oleh Blaise Pascal. Manusia berada dalam kegelapan dan jauh dari Allah yang tersembunyi dari kesadaran mereka. Ia hanya akan ditemukan oleh mereka yang terlebih dahulu mencarinya di dalam hati. Perasaan kehilangan ini menjadi semakin mendalam pada malam Kamis Putih saat gereja mengenang penangkapan Yesus oleh para pengawal bait Allah. Seperti diungkapkan di dalam Injil Lukas, lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Sejak saat itu, ia berada dalam kuasa kekejaman mereka. Yesus sendiri menyebutnya sebagai kuasa kegelapan. Setelah reformasi liturgi, praktek fellatio hampir sepenuhnya ditinggalkan karena kesalahpahaman terhadap apa yang disebut dengan semangat konsili. Padahal ritus ini yang telah kita coba jelaskan kedalaman dan kekayaannya tetap memiliki relevansi hingga saat ini. Oleh karena itu, Kongregasi Ibadat Ilahi menyampaikan pentingnya mempertahankan dan menghidupkan kembali tradisi ini, sebagaimana disebutkan dalam surat edaran yang berjudul Paschalis Solemnitatis tanggal 6 Januari tahun 1988. Kebiasaan memberi selubung kepada salib-salib dalam gereja sejak Minggu Prapaskah kelima dapat dipertahankan bila diperintahkan demikian oleh konferensi wali gereja. Salib-salib tetap terselubung sampai akhir liturgi Jumat Agung, tetapi gambar-gambar sampai awal perayaan malam Paskah. Sebagai contoh, konferensi wali gereja Italia mengatur demikian. Setelah misa perjamuan Tuhan atau malam Kamis Putih, altar perayaan ditanggalkan. Dianjurkan untuk menutupi salib-salib di dalam gereja dengan kain warna ungu atau merah, kecuali jika sudah ditutupi sejak Sabtu sebelum Minggu kelima Prapaskah. Tidak diperbolehkan menyalakan lampu di depan gambar-gambar para santo. Kapan penyingkapan salib atau patung atau gambar yang ditutupi atau diselubungi dengan kain? Penyingkapan terjadi dalam dua momen yang berbeda. Yang pertama, pada saat Jumat Agung, salib Kristus mulai disingkapkan. Setelah suatu masa di mana Kristus tersembunyi dari pandangan kita, Ia pertama-tama dikembalikan kepada kita dalam gambaran yang tertikam. Inilah gambaran pertama yang dihadirkan oleh sengsara Tuhan, hati yang terbuka, diberikan hingga tetesan darah dan air yang terakhir. Seperti yang dikatakan dalam Injil Matius bab 27 ayat 51. Velum templi scicum est, tirai bait suci terbelah. Tirai yang memisahkan Sancta Sanctorum, bagian paling suci dari bait Allah di Yerusalem, dari bagian bait Allah yang hanya boleh dimasuki oleh imam besar, satu kali dalam setahun terbelah saat Kristus wafat. Pada saat itu, sifat terdalam Allah sendiri diungkapkan secara universal dalam hati Kristus yang tertikam. Makna dari tirai ini, bagaimana telah ditulis dengan baik oleh para komentator dan juga ahli tafsir terkemuka, adalah bahwa manusia terpisah dari Allah karena dosa. Maka terbelahnya tirai bait Allah melambangkan persatuan antara bumi dan surga, menjadikan akses kepadanya terbuka bagi semua orang. Disinilah kebijaksanaan gereja mengundang kita untuk merenungkan semuanya ini melalui ritus penghormatan salib
dalam perayaan Jumat Agung, yang menurut bentuk tertuanya disingkapkan secara khidmat di hadapan umat beriman. Pada hari ini, kata-kata Yesus menjadi nyata. Angkatan ini mencari suatu tanda, tetapi tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu momen penyingkapan yang kedua adalah saat Vigili Paskah. Kain yang menyelubungi atau menutupi patung-patung atau gambar-gambar orang kudus disingkapkan pada saat ini. Kristus yang bangkit sesungguhnya mengikut sertakan dalam kemuliaannya semua yang telah mengikutinya dengan setia dan menjadi saksi penebusannya. Saudara-saudari terkasih, inilah penjelasan singkat tentang ritus fellatio atau menutupi atau menyelubungi salib dan patung serta gambar orang kudus dengan kain pada Minggu Prapaskah kelima. Semoga berguna untuk memaknai simbol-simbol liturgi yang membantu untuk menghayati dan mempersiapkan Pekan Suci. Terima kasih, Tuhan memberkati.